Wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Tolong Ahmad Mustafa dipimpin berdoa dengan teman-temannya. Ya, dimulai. Terima kasih anak-anak. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap semuanya? Ya. Kita mulai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, kira-kira pada kesempatan kali ini siapa yang tidak hadir? Mikael, siapa lagi? Ya, Askan, kemudian. Oke, kenapa mereka tidak masuk anak-anak? Oh, sakit. Baik, kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang tidak masuk karena sakit, semoga diberi kesehatan. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini Pak Rudi akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, nanti kalian saya ajak untuk menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Kemudian kalian juga akan saya terangkan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak. Dan kemudian kalian nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana cara menemukan ide pokok, serta pada diskusi nanti kalian akan membahas tentang pengertian ide pokok, kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok, serta fungsi dari ide pokok. Baik, semuanya semangat ya? Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin kalian membaca apa? Membaca literasi yang ada pada papan tulis ini di buku paket kalian. Coba dibuka halaman 3. Oke? Sudah? Silakan kalian baca terlebih dahulu untuk menambah literasi kalian. Ya, dibaca Mas. Dengan teman sebangkunya. Ayo Pak Bismillah, jangan rame sendiri. Abdul Rahman
Alapsi, tolong diperhatikan bacaannya, jangan rame sendiri. Sudah? Oke, anak-anak, dari yang kalian baca tadi itu kira-kira ceritanya menyenangkan apa tidak? Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba semuanya tolong dirapikan tempat duduknya dulu ya. Ya, perhatikan, konsentrasi, siap pada pembelajaran hari ini ya. Sudah? Oke, konsentrasi ya. Nah, sebelum menginjak ke pembelajaran selanjutnya, Pak Rudi boleh sedikit cerita nggak pada kalian? Ya, Pak Rudi kemarin pergi dari sekolah ke rumah. Ya. Pak Rudi bertemu dengan seekor kelinci yang sedang melompat. Kemudian Pak Rudi melihat ke angkasa. Ada seekor burung yang terbang. Kemudian Pak Rudi melihat orang yang sedang berlari. Setibanya di rumah, Pak Rudi melihat ada ikan berenang di akuarium. Pak Rudi menjadi penasaran, sehingga Pak Rudi berpikir, kok bisa ya semua makhluk ini bergerak? Tentunya memiliki alat gerak. Nah, Pak Rudi semakin penasaran. Kira-kira kalian nanti bisa membantu menjawab penasarannya Pak Rudi tidak? Terima kasih. Tapi sebelum kalian menjawab rasa penasarannya Pak Rudi ingin tampilkan sebuah video tentang pembelajaran kali ini. Coba diperhatikan ya. Ayo diperhatikan, jangan ramai sendiri. Baik anak-anak, dari video yang kalian lihat tadi, kira-kira sudah bisa menemukan nggak apa sih itu ide pokok? Ada yang bisa membantu Pak Rudi untuk menjawabnya? Coba dilihat di halaman selanjutnya. Nah, siapa yang bisa?
Ya, silakan Mas. Ya. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kemudian ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, juga bisa di akhir paragraf. Baik anak-anak, dari video dan penjelasan yang Pak Rudi sampaikan tadi, kira-kira ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang dipertanyakan? Baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan, coba sekarang kalian masing-masing membuat satu paragraf pada pengembangan ide pokok. Nah, paragrafnya bagaimana? Paragrafnya ada pada LKPD berikut, ya. Nah, ayo sekarang kita kerjakan masing-masing anak dari pengembangan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dari kotak yang berwarna kita jadikan paragraf pada kotak yang tidak berwarna. Dua ide pengembang ya, kalian jadikan sebuah paragraf. Siap? Siap. Oke, silakan dikeluarkan bukunya. Ya, minimal ya kalian buat 7 baris atau 10 baris untuk mengembangkan paragraf. Ya, pelan-pelan dikerjakan. Buatlah paragraf secara runtut dari pengembangan ide pokok ini ya. Ayo Mas, kerjakan Mas. Ya. Ya, ini agak ke dalam sedikit ya. Jangan ke pinggir semuanya, ya. Ya. Diperbaiki lagi Mas, ditambah dengan apa itu? Kalimat-kalimat penjelasnya ya. Ya, pelan-pelan. Sesuaikan dengan ide pengembangan ide pokok tadi Mas, di depan Mas ya. Pulpennya mana ini Mas? Ambil bukunya dulu. Satu ya. Gimana? Kesulitan? Adik-adik gimana kesulitan? Ya, minimal 7 baris ya.
kalian kembangkan ide pokok ini yang ada di LKPD berikut. Saya buat 10 baris nggak apa-apa. Oh ya, silakan kalau mau buat 10 baris bagus. Kembangkan kalimat penjelasnya ya. Saya koreksi kembali. Coba. Oh iya Mas. Ditambahkan kalimat penjelasnya ya. Ya, sudah merangkap berapa? 2. Oh iya. Dikembangkan lagi ya. Kalimat penjelasnya ditambahkan. Ya. Apa itu tentang pengertian alat berat tadi yang ada di LKPD tadi ya. Ada kesulitan Mas? Ya. Disesuaikan aja dengan contohnya, tidak apa-apa. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Ada kesulitan Mas? Tidak ada. Gimana? Ada kesulitan Mas? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Mas? Disesuaikan dengan paragrafnya yang sini Mas ya. Nah, ini ya. Oke. Ada kesulitan? Nah, disesuaikan Mas dengan paragrafnya. Oke. Oke, baik anak-anak. Sekarang saya ingin tugas individunya ini dikumpulkan dulu, ya, ditutup dulu. Nah, oke, sudah. Oke, Pak Rudi ingin kalian sekali membuat sebuah kelompok. Kira-kira siapa yang mewakili kelompok A? Angkat tangan. Oh iya, Mas. Mas Ahmad Saifuddin, kelompok A. Berarti jalan sini Mas ya. Ya. Kelompok B siapa yang mau mewakili? Ya, siapa namanya Mas? Jafar. Ya, kelompok B dengan Mas Jafar. Kemudian kelompok yang sini kira-kira siapa yang mau mewakili kelompok C? Oh, siapa namanya Mas? Oh iya, ini untuk mewakili kelompok C. Nah, sekarang coba kalian diskusikan dengan masing-masing kelompoknya yang ada di sini ya. Kelompok
A, kelompok B, kelompok C. Ya, kalian diskusikan. Diskusikan tentang apa, Pak? Kalian diskusikan tentang kelompok A. Ya? Ya, diskusikan nanti ya dengan kelompoknya ya. Apa pengertian dari ide pokok? Paham? Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Yang kelompok B, Mas Jafar tadi ya. Apa fungsi dari ide pokok? Ya, ya, didiskusikan dengan teman-temannya. Kemudian yang kelompok C, Mas Bayaki tadi ya. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, diskusinya pelan-pelan saja. Cari di buku paket boleh, cari di buku yang lain boleh, ya, asalkan saling berdiskusi. Oke, sudah kalian temukan? Sudah? Sudah. Siapa yang belum? Kelompok A belum? Ya, kami tunggu. Saya kasih waktu ya. Kelompok C sudah? Belum. Ya, kami kasih waktu. Kelompok B memang luar biasa. Ya. Kelompoknya banyak, jadi cepat selesai. Itu yang kelompok A. Silakan didiskusikan kembali. Baik, kelompok A sudah selesai? Sudah. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke. Kelompok C sudah? Sudah. Baik. Tadi Pak Rudi memberikan permasalahan kepada kalian tentang yang kelompok A untuk didiskusikan ya. Apa pengertian dari ide? Yang kelompok B, bagaimana cara menentukan ide? Yang kelompok C, bagaimana yang kelompok B maksudnya saya fungsi dari ide pokok. Yang kelompok C, bagaimana cara menentukan ide? Baik,
Saya ingin mendengar jawaban dari perwakilan kelompok A. Siapa yang bisa mewakili untuk menjawab dari kelompok A? Ya, tadi permasalahannya apa, Mas? Pengertian dari ide pokok. Apa yang dimaksud ide pokok? Ide pokok adalah merupakan kalimat yang bersifat umum yang bisa dijelaskan melalui kalimat yang jelas dan khusus sehingga bacaan lebih mudah. Oke, kira-kira benar apa salah, anak? Oke, kasih aplaus untuk kelompok A. Untuk kelompok B, tadi Bapak memberikan permasalahan tentang apa fungsi dari ide pokok. Kira-kira siapa yang mau mewakili dari kelompok B untuk menjawab permasalahan ini? Ya, coba, Mas. Apa fungsi dari ide pokok? Oke, kira-kira benar apa salah, anak? Nah, tepuk tangan buat kelompok. Oke, untuk yang terakhir kelompok C. Tadi Pak Rudi juga memberikan permasalahan tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Siapa yang mewakili untuk kelompok C yang bisa menjawabnya? Ya, silakan, Mas. Cara menentukan ide pokok bacaan. Bacaan seluruh paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Baca tiap kalimatnya. Tanda ide pokok, tanda info penting. Kemudian sudah? Sudah. Kira-kira benar apa salah, anak? Nah, tepuk tangan buat kelompok C. Nah, tentang pengertian ide pokok, apa fungsi ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok, kalian catat, kalian tulis pada lembar buku kalian ya. Bisa dipahami? Oke, anak-anak, dari pembahasan tadi kita melanjutkan tentang organ gerak manusia dan hewan. Dari pengembangan ide pokok tadi kita coba membaca bacaan organ gerak dan hewan. Nah, coba kalian perhatikan organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, ya. Kemudian gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dari sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berdiri, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat yang digunakan pada alat gerak manusia dan hewan ada dua macam, yakni alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Untuk alat gerak aktif ini contohnya terdapat pada otot, ya. Kemudian untuk alat gerak pasif ini contohnya pada tulang. Nah, berikut rangkumannya.
Sudah diperhatikan dengan seksama? Nah, sekarang Pak Rudi ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira dari bacaan yang kita baca tadi, ciri-ciri dari makhluk hidup salah satunya apa, Nana? Bergerak. Pinter. Oke, saya tunjuk sekarang. Bergerak itu manusia dan hewan juga memiliki yang namanya alat gerak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Rudi ya untuk menerangkan ini? Surut? Bisa? Ya. Alat gerak manusia dibagi menjadi berapa, Surur? 2. Apa saja tadi? Aktif dan pasif. Ya, itu alat gerak manusia. Nah, kira-kira alat gerak ini, contoh alat gerak untuk yang aktif, apa kira-kira? Mas Jakfar bisa membantu saya enggak? Alat gerak aktif itu contohnya apa? Otot. Kenapa dikatakan otot, Mas Hussein? Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oke, kemudian yang kedua alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif itu contohnya apa? Mas siapa? Mas Haikal. Ya, alat gerak pasif itu contoh alat geraknya apa, Mas? Tulang. Kenapa kok contoh alat geraknya tulang? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Anak-anak, terima kasih ya. Tadi rasa penasarannya Pak Rudi sudah mulai terobati dengan pengetahuan yang kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran ini saya tutup, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian tarik dari pembelajaran hari ini? Siapa? Mas Surur, ayo coba. Tentang ide pokok Ya, dan tentang organ gerak manusia dan hewan. ya, organ gerak manusia dan hewan tadi dibagi menjadi berapa? Dua, ada berapa saja? Aktif dan pasif. Pinter. Kemudian kalau aktif itu contoh alat geraknya apa? Otot. Kalau pasif alat geraknya? Sudah semuanya pinter, nggih? Alhamdulillah. Oke, sekarang kira-kira dari kesimpulan yang kalian sampaikan tadi, apa saja ya? Apa saja yang telah kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Kira-kira Mas Iful, apa saja yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini tadi? Tentang ide pokok, iya. Kemudian alat gerak manusia dan hewan. Ide pokok tadi ada di bisa Bisa di awal paragraf. iya, pinter. Kemudian ide pokok tadi pengembangan dari kalimat utama. Nggih. Kemudian kira-kira apa saja manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui alat gerak manusia dan hewan. Iya, pinter, terima kasih. Terus apa saja manfaat yang kita ambil selain pengetahuan? Menambah ilmu. Menambah ilmu, iya, bagus sekali anak-anak.
dari kesimpulan pelajaran ini, Pak Rudi berharap semoga kalian terus semangat untuk belajar. Baik, untuk menarik semangat kalian, marilah kita bernyanyi ya. Oke, sambil tepuk-tepuk ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Oke, baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, saya ada oleh-oleh buat kalian. Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Nah, ini ada oleh-oleh buat sampean nantinya yang bisa kalian buka nanti pas waktu di rumah ya. Nah, ini oleh-olehnya Pak Rudi ya. Ya, silakan nanti dibuka di LKS-nya di rumah. Itu silakan dibuka kadonya, ada gambar kado itu ya. Silakan dibuka, dinikmati rasa pekerjaan rumahnya. Kemudian kalau tidak bisa bertanya kepada orang tua. Di sini juga ada pekerjaan bersama orang tua loh ya. Jangan lupa buatlah model sederhana tentang alat gerak manusia dan hewan. Dari apa, Pak? Dari bahan kardus atau karton. Oke? Oke, paham semuanya? Oke, baik. Sebelum pelajaran ini saya tutup. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, sudah. Bagus. Saya harap kalian nanti pada pembelajaran selanjutnya dan pertemuan berikutnya, Pak Rudi berharap kalian tetap semangat, terus tetap menjaga protokol kesehatan. Oke? Demikian untuk pembelajaran kali ini. Di rumah tolong dibuka kembali ya. Perbanyak bacaan untuk menambah wawasan. Baik anak-anak, pertemuan kali ini saya sudahi. Silakan dipimpin doanya. Mas Dobar, silakan dipimpin doanya. Dimulai. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.